Assalamualaikum. Saya Dr. Zaril, kami Dr. Zaril. Sahabat-sahabat cerita serta netizen Dr. Zaril, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat dan bahagia juga berkah. Amin. Kali ini masih di acara kegiatan Dr. Zaril Sholat Idul Fitri. Kali ini kami keluarga lebaran di Palembang. Dan saat ini di komplek sedang berbondong-bondong orang untuk menuju ke masjid. Salah satunya adalah pemuda gagah yang bernama Bang Raihan. Ya Bang, maju Bang. Kemudian ada juga satu lagi Bang Fawas alias A. Wes. Ngomong. Dah. Abang ngomong apa Bang? Ngomong apa? Hehe. Abang malu-malu. Ya, sahabat-sahabat tercinta serta netizen Dr. Zaril, mohon doa barokah dan nasihat juga dukungan. Kemudian sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Insyaallah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita makin bahagia dunia akhirat. Amin. Seperti ini suasananya. Sekarang sudah ada gerimis sedikit. Kita lihat di depan seperti apa. Nah, ini suasananya. Restorannya libur, tutup. Lebaran di mana Pak? Di Palembang Bang. Di Palembang Bang. Faju Gaya. Yuk, let's go. Lebaran di Palembang sekeluarga. Seperti ini suasananya sepi, biasanya ramai ini sahabat-sahabat cerita. Ini Jalan Wahitam. Bang, Pak Jo. Ini jalan ke Istana Gubernur. Ini jalan ke Pak Jo. Nyebrang yuk. Kenal ya? Coba tuh beliau kenal sama AA. Oh, tidak boleh lewat sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Kami insyaallah sholat di Masjid Al-Ittihad, Komplek Wahitam, Palembang. Dan nama masjid ini sama dengan nama masjid yang di Sungai Liat, Masjid Al-Ittihad juga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar,
hamdah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil ya, tini, Bang. Yuk, masuk. Allah
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa zayyanahu wa zamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
walillahil hamd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Toha MSI selaku khotib dan imam sholat Idul Fitri 1446 Hijriah, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin jamaah sholat Id yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terlebih pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul di Masjid Al-Ittihad dalam rangka melaksanakan ibadah Salat Idul Fitri 1446 Hijriah secara berjamaah. Alhamdulillah. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliau adalah suri tauladan yang harus kita ikuti, yang insyaallah kelak kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama izinkan kami segenap keluarga besar Yayasan Masjid Al-Ittihad Jalan Musibah Komplek Waitam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin, kami mohon izin untuk sedikit kembali mengingatkan tata cara sholat Idul Fitri, di mana sholat Idul Fitri ini terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat yang pertama terdapat 7 kali takbir, dan di rakaat yang kedua itu ada 5 kali takbir. Dan di sela-sela takbir kita membaca zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Namun sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri secara berjamaah, terlebih dahulu izin kita mendengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Saidi Maulana. Kepada Bapak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala subhanallah wa tawasilah. La ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul mulku wa alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ittihad yang kami hormati, marilah dengan hati-hati kita selalu mempersembahkan syukur kita alhamdulillah kehadiran Allah Ta'ala atas karunia yang berupa nikmat yang tak terbatas, baik nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan kesempatan dan lain sebagainya. Salawat dan salam selalu ditujukan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami sampaikan yang pertama yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Toha yang telah berkenan hadir dalam rangka menjadi imam dan khotib sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga dapat memberikan arti dan makna Idul Fitri yang suci ini kepada kita semua. Yang kedua yang terhormat para sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Ittihad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga Bapak dan
Bapak dan Ibu dan saudara panitia yang telah bekerja sepenuh hati dalam mensukseskan kegiatan yang ada di masjid ini. Untuk itu, pada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, selaku panitia pelaksana kegiatan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025 ini ingin menyampaikan beberapa hal yang berikut. Yang pertama, kami sampaikan bahwa kami selaku Ketua Pelaksana Pengganti sehubungan dengan Ketua Pak Haji Nasruddin Sabah yang pulang kampung ke Pekalongan karena katanya sudah 10 tahun tidak kumpul di keluarga karena orang tuanya masih hidup. Nah, dengan sangat hati kami terima tugas ini demi suksesnya segala pekerjaan panitia di masjid ini. Selanjutnya kami sampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan di masjid ini berupa salat tarawih, salat tarawih dan telah terlaksana dengan baik selama 1 bulan penuh oleh para ustaz yang dengan tausiah yang cukup menarik. Yang kedua, pelaksanaan tadarusan oleh anggota majelis taklim di Masjid Al-Ittihad Kabupaten Kuaitam yang diakhiri dengan acara pertama. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan tadarusan remaja dan anak-anak setelah sholat tarawih yang dengan kegiatan pertama sebanyak 3 kali. 1 kali ada reward, yang kedua tidak, yang ketiga ada reward juga untuk hadiah pada anak umur. Dalam hal ini untuk memberi semangat kepada remaja dan anak-anak untuk mencintai dan mendalami Al-Quran, maka pada mereka berikan hadiah berupa uang. Yang keempat, pelaksanaan Qiyatul Quran yang cukup meriah yang disampaikan oleh Ustaz Jagat Kasar CM Hai. Yang kelima, pelaksanaan pengumpulan dan pendiskusian zakat fitrah dan zakat mal. Adapun pelaksanaan pengumpulan penyaluran zakat mal dan zakat fitrah tahun ini berupa beras berkumpul sebanyak 1 ton 637 kg. Yang ini telah didistribusikan kepada sejumlah 50 panti bude dan pada orang sebanyak 676, baik yang ada tinggal di Kuaitam maupun di seputaran Kuaitam, dan beberapa jamaah yang merupakan jauh daripada masjid kita ini. Kemudian yang kami sampaikan juga itu berupa zakat mal sebanyak Rp30.000 untuk sebanyak jamaah yang 627 dan 50 lebih panti, yang mana di dalam pelaksanaan ini beras yang kami sampaikan sehubungan dengan pemberian zakat fitrah oleh jamaah yang ditetapkan 37.500 itu kami belikan dengan beras dengan ukuran 2,7 kg. Adapun yang dengan beras langsung yang berupa duit kami belikan beras lagi dengan berat dengan takaran 2,5 setiap kantong. Bapak Ibu yang kami sampaikan lagi bahwa zakat mal berupa uang sebanyak Rp41.500.000 yang bersumber dari 14 orang. Nah, ini telah kami sampaikan berupa uang dalam amplop untuk sekian banyak panti dan jamaah yang datang ke sini. Bapak Ibu yang kami muliakan, selain itu kami sampaikan juga bahwa zakat mal ini dan juga zakat fitrah kami sampaikan kepada 6 orang pengurus Masjid Al-Ittihad sebanyak 10 kg beras dan uang 300.000 per orang. Nah, untuk panti asuhan itu kami sampaikan juga berupa uang ada 9 panti yang mendapatkan Rp500.000
dan sisanya adalah sebanyak 300.000 rupiah. Kemudian kami sampaikan juga kepada kaum du'afa yang dihadiri oleh organisasi tempat sedekah RT 03 dan 07 sebanyak 30 kantong dengan berat 2,5 sampai 2,7 per orang. Kemudian ada lagi kaum du'afa yang ada di luar RT juga kami sampaikan sebanyak 30 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian sekilas informasi yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Laporan secara detail akan kami sampaikan kepada pengurus yayasan. Kami pada kesempatan ini kami sampaikan pada kita semua kiranya dapat mengikuti salat Id dan khutbah dengan khusyuk dan khidmat agar kita dapat memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Kami atas nama pribadi, panitia dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة صلاة لعيد الفطر جميعا رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sawu sufufakum dan pada sufufan dalam salat sampai teruskan dari salat. Astagfirullahaladzim. Sunnatul Eid. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسكوبة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا يعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم العزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. آمين 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 يا رب العالمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا والحسن وتعبدنا وتمن تقصرنا يا الله 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 العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والوالدينا وحفظنا وقنا الصغار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منكم والاموات. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسالك بحسن الخاتمه ونعوذ بك من سوء الخاتمه. اللهم ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادنا الجنه مع العبد العزيز غفر العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم انه تقبل يا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa zamal 'azab wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin. Walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal yawma 'idan li ibadihil mu'minin wa khatama bihi syahrul siyam lil muhlisin wa ja'alahu min a'zami sya'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Alhamdulillah, sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah selama 1 bulan penuh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan dalam kamu mencukupkan bilangannya, dan dalam kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang berikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, zayyinu ayyadakum bit takbir, hiasilah hari rayamu dengan takbir. Takbir kita tanamkan ke dalam lubuk hati sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah kecil semata. Kalimat tasbih dan tahmid kita tunjukkan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan segenap yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa puja dan syukur juga kita tunjukkan untuk Rahman dan Rahimnya yang tidak pernah pilih kasih kepada seluruh hamba-hambanya. Sementara tahlil kita lantunkan untuk memperkokoh keimanan kita bahwa Allah lah Zat yang Maha Esa, Allah lah Zat yang Maha Kuasa. Seluruh alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa, dan atas karunia-Nya kita dapat berhari raya bersama pada hari ini. Maka sudah sepantasnya pada hari yang berbahagia ini kita bergembira, merayakan sebuah momentum kemenangan dan kebahagiaan berkat barokah, rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis qudsi disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila mereka berpuasa di bulan Ramadan kemudian keluar untuk merayakan hari raya, laksanakan sholat Idul Fitri, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wahai malaikatku, setiap orang mengerjakan amal kebajikan dan tentu meminta balasannya. Sesungguhnya kata Allah, aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Seseorang dari malaikat membuat berseru, wahai umat Nabi Muhammad SAW,
Pulanglah ke tempat tinggal kalian. Seluruh keburukan kalian telah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kemudian Allah pun berfirman, wahai hambaku, kalian telah berpuasa untukku dan berbuka untukku, maka bangunlah sebagai orang yang telah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira ma taqaddama min dzambi. Siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan harapan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan berlalunya bulan suci Ramadan, tentu banyak pelajaran, hukum dan hikmah, faedah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah Idul Fitri hari ini, kami akan mengungkapkan 3 pesan dan kesan Ramadan yang sudah semestinya kita pegang teguh bersama dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa pesan Ramadan yang pertama? Pesan yang pertama adalah pesan moral atau tahdhibun nafs. Artinya kita harus selalu mawas diri pada musuh besar kita, yaitu hawa nafsu yang ada pada diri kita. Bagaimana Rasulullah menyatakan ketika beliau pulang dari peperangan Badar bersama para sahabatnya, beliau menyatakan, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali dari peperangan yang kecil dan akan menghadapi peperangan yang besar. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perang apa yang besar itu ya Rasulullah?" Maka Rasulullah menyatakan, perang yang besar itu adalah jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Oleh karena itu, seorang ulama besar yang bernama Imam Ghazali atau Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau berkata, pada diri manusia terdapat 4 sifat. 3 sifat berpotensi untuk mencelakakan manusia, tapi ada 1 sifat di dalam diri manusia yang bisa menghantarkan manusia ke pintu gerbang kebahagiaan dunia wal akhirah. Apa 3 sifat berpotensi mencelakakan manusia? Yang pertama, kata Imam Ghazali, pada diri manusia ada sifat yang disebut dengan bahimiyah, sifat kebinatangan. Tanda-tandanya adalah menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tanpa ada rasa malu. Kalau ada seperti ini, berarti dia mengedepankan dalam dirinya sifat bahimiyah ini atau sifat kebinatangan. Yang kedua, kata Imam Ghazali, dalam diri manusia itu ada sifat binatang buas, sifat sabuiyah, banyaknya kezoliman dan sedikit keadilan. Yang kuat selalu menang, sedangkan yang lemah selalu kalah, meskipun dia benar. Kalau ada seperti ini, maka dia mengedepankan sifat sabuiyah. Yang ketiga adalah dalam diri manusia ada sifat syaitaniyah. Tanda-tandanya adalah mempertahankan hawa nafsu yang menjatuhkan martabat manusia. Oleh karena itu Allah firman dalam Al-Quran dan dalam surah Al-Baqarah 98, "Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin." Jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Jika ketiga sifat yang tidak baik ini dominan atau mewarnai suatu masyarakat atau bangsa atau negara, maka akan terjadi sebuah perubahan tatanan sosial yang sangat mengkhawatirkan. Hukum bisa dibeli dengan rupiah, undang-undang bisa dipesan dengan dolar, sulit membedakan mana yang hibah, mana yang suap. Penguasa lupa akan tanggung jawabnya, rakyat tidak sadar akan kewajibannya, seluruh tempat akan dipenuhi oleh keburukan dan kebaikan menjadi sesuatu yang terasing. Ketaatan akhirnya akan dikalahkan oleh kemaksiatan dan seterusnya. Kalau ketiga sifat yang tidak baik ini mendominasi manusia. Tetapi alhamdulillah, kata Imam Ghazali, dalam diri manusia ada satu sifat yang baik yang bisa mengalahkan ketiga sifat yang tidak baik tersebut. Yaitu dalam diri manusia ada sifat yang disebut dengan sifat ilahiyah atau sifat rububiyah, ditandai dengan keimanan dan ketakwaan, kesabaran yang telah kita bina bersama-sama sepanjang bulan Ramadan. Setiap tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan untuk menghidupkan sifat ilahiyah atau rububiyah dalam diri kita ini. Orang yang dapat dengan baik mengoptimalkan sifat rububiyah di dalam jiwanya, niscaya jalan hidupnya disinari oleh cahaya Al-Quran.
perilakunya dihiasi dengan budi pekerti yang mulia, yaitu akhlakul karimah. Selanjutnya ia akan menjadi insan muttaqin, insan pasca Ramadan yang bertakwa, yang menjadi dambaan setiap orang, yang menampakkan 4 hal dalam pakaiannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam soal Imran 133, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang selalu menafkahkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, baik di kala senang maupun di kala susah. Yang kedua, wal kazimina al-ghaiz, yaitu orang yang selalu bisa menahan amarahnya, menahan emosinya. Yang ketiga, wal afina lin-nas, yaitu bisa memaafkan kesalahan orang lain, bergowo memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dimanapun dia berada selalu berbuat kebaikan, ihsan, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Pesan yang kedua dari Imam Bukhari, Idul Fitri ini adalah dari bulan Ramadan 1446 Hijriah adalah pesan sosial. Pesan sosial ini terlukis dengan indah justru pada detik-detik akhir Ramadan, di mana ketika umat Islam melakukan zakat mal maupun zakat fitrah kepada asnafus samaniyah, 8 kategori kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat, terutama kaum fakir miskin. Tampak bagaimana silaturahim serta semangat berbagi demikian nyata, terjadi kebuntuan dan kesenjangan komunikasi dan tali asih yang sebelumnya sempat terlupakan tiba-tiba saja hadir, baik di hati maupun dalam tindakan. Semangat zakat fitrah atau zakat mal melahirkan kesadaran untuk tolong menolong ta'awun antara orang-orang yang hidupnya berkecukupan sedangkan dengan orang yang hidup kesehariannya serba kekurangan. Dalam kesempatan ini orang yang menerima zakat akan merasa terbantu beban hidupnya, sedangkan yang beri zakat mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana terkandung dalam hadis Qurtubi, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, aku semalam kata Rasulullah bermimpi melihat kejadian yang menakjubkan. Aku melihat sebagian dari umatku sedang melindungi wajahnya dari serangan, dari sengatan nyala api neraka. Kemudian datanglah sedekahnya, infaknya, zakatnya menjadi pelindung daripada api neraka tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian pesan yang ketiga adalah pesan jihad. Jihad yang dimaksud di sini bukan jihad dalam pengertian yang sempit, yang berperang jalan Allah, akan tetapi jihad dalam pengertian yang utuh, yaitu mengecilkan hati segala sesuatu yang dimilikinya demi mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala serta keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian jihad ini lebih komprehensif karena yang tujuh adalah mengorbankan segala yang kita miliki, baik tenaga, harta benda, ataupun jiwa kita untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, jihad melawan diri kita sendiri yang disebut dengan jihadul akbar. Dengan demikian jihad akan selalu hidup di dalam jiwa umat Islam, baik dalam kondisi peperangan maupun dalam kondisi normal. Jihad tetap diperlukan. Dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini, jihad yang kita butuhkan adalah upaya mendukung terbangunnya sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera, yang bersendirikan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad untuk mengendalikan hawa nafsu dari seluruh hal yang dapat merugikan diri kita sendiri, terlebih merugikan orang lain. Diriwayatkan bahwa sebagian sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Ketika berjumpa salah seorang dari mereka berkata, wahai Nabi Allah, kami ingin sekali bisnis apa yang paling dicintai, bisnis apa yang paling dicintai oleh Allah, agar kami bisa menjadikannya sebagai bisnis kami. Maka pertanyaan tersebut dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat 10, 11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adzabin 'alim tu'minu billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakina thayyibatan fi jannatin 'adn dzalikal fawzul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu
Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Jika kamu mengetahui, jika itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu, memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawah sungai-sungai, dan masukkan kamu ke tempat tinggal yang baik dalam jiwamu, dalam Jannatul Adn. Itulah keberuntungan yang besar. Dalam konteks sosial masyarakat kita saat ini, di mana masih banyak sektor sosial yang perlu membenahi lebih lanjut, maka makna jihad harus mengacu pada pengentasan masalah-masalah sosial ini. Oleh karena itu, kita selalu dianjurkan oleh Allah untuk mengimpakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita membantu kemanusiaan, membantu orang lain yang membutuhkan daripada hal tersebut. Maka dalam Al-Quran diantaranya dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, ayat 10 dan ayat 11 Allah menyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kamu apabila mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menginfakkan sebahagian dari rezekimu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut sebelum datang kematian kamu. Jangan sampai kamu menyesal, kata Allah, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan kamu menyesal nanti ketika mau datang kepadamu, kamu boleh bersedekah, kamu akan berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Tuhanku, jika seandainya sedikit saja kau tunda kematianku ini, apa yang kau lakukan, kata Allah, fa'asaddaqu wa aku minas sholihin. Tentu aku akan bersedekah, tentu aku akan bersedekah, dan tentu aku akan masuk orang yang beruntung, yang mendapat orang yang soleh. Maka kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza ja'a ajaluha. Dan seandainya kematian telah datang kepadamu, maka tidak akan dapat ditunda, kata Allah. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 3 pesan yang disampaikan oleh Ramadan. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memikul tanggung jawab untuk merealisasikan 3 pesan ini ke dalam bingkai kehidupan nyata. Marilah kita bersama-sama mengendalikan hawa nafsu kita untuk tidak terpancing pada hal-hal yang terlarang dan merugikan orang lain. Menjalin hubungan silaturahim setelah kerjasama sesama muslim tanpa membeda-bedakan status sosial, setelah menyandang semangat jihad untuk membangun sebuah sistem sosial yang bermartabat, berkeadilan, serta sejahtera. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, demi waktu ke waktu, demi kurun ke kurun, demi abad ke abad, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu beramal soleh dan selalu berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat